Ini nasihat dari manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasihat receh yang diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin nasihat yang begitu kaleng-kaleng apabila yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan ini nasihat untuk kita semua, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tolong manfaatkan 5 perkara. Maksimalkan 5 perkara ini, kata Rasulullah SAW, sebelum datang 5 perkara berikutnya. Apa tentang 5 sebelum 5? 5 sebelum 5. Apakah 5 yang dimaksud itu, hadirin sekalian? Kata Nabi SAW yang pertama, syababaka qabla haramik. Tolong manfaatkan dan maksimalkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda sering dijelaskan para ulama adalah waktu pada saat kita balik sampai kita usia 40 tahun. Apabila jamaah sekalian yang Allah muliakan berada di rentan usia tersebut, maka maksimalkan syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu muda. Karena sekali lagi, waktu muda tidaklah lama. Dan suatu saat kita akan masuk ke fase berikutnya. Fase tua. Fase yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Fase yang mungkin kita dengar ketika kita bersama orang lain. Atau kita lihat ketika kita bersama kakek kita atau ayah kita. Tapi pada saatnya kita akan alami untuk diri kita sendiri. Kecuali kalau takdir berkata yang lain. Tapi manfaatkanlah waktu muda, hadirin yang Allah muliakan. Waktu muda penting. Waktu muda sangat penting. Bahkan kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yajibu ala man la yadri, wajib bagi orang yang tidak tahu kapan ajalnya, agar dia selalu bersiap diri menyambut kematiannya. Wala yaktar bisyabab. Dan ini penting. Kata beliau, jangan pernah tertipu dengan masa muda. Jangan pernah tertipu dengan masa muda. Wala yaktar bisyababi wa siha. Jangan pernah tertipu dengan masa muda dan masa sehat. Fa inna aqalla man yamutu al-asyakh. Karena sekali lagi yang lebih jarang kita dengar kabar kematiannya adalah orang-orang tua. Hadirin Allah muliakan. Simpel saja. Apabila kita punya data siapa saja yang wafat pada hari ini, berapa persen yang usianya kepala 8, berapa persen yang usianya kepala 7, ulama mengatakan bahwa yang meninggal di usia tua itu tidak banyak. Lalu beliau mengatakan, kata Ibnu Jauzi, wa aktsaru man yamutu syabab. Kan yang paling banyak meninggal adalah orang di usia produktif, usia muda. Dan itu datanya. Apabila kita mau cek data siapa yang meninggal di Jakarta kemarin, coba cek berapa persen kepala 8 sekali lagi. Berapa persen kepala 7? Minoritas ada sekalian. Yang paling banyak adalah yang usia produktif. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu dengan masa muda dan masa produktif. Karena itu fakta yang dijelaskan oleh para ulama. Maksimalkanlah. Iktanim syababaka, iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena masa di mana kita akan melemah itu akan datang kecuali lagi-lagi ajal menjemput kita. Lalu yang kedua, jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi kita alaihi mengatakan wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkanlah ketika kita sehat, hadirin. Karena sehat itu tidak selama-lamanya. Manfaatkan ketika kita sehat sebelum datang waktu sakitmu. Sakit itu akan datang kecuali sekali lagi Allah mentakdirkan lain. Tapi secara umum demikian. Itulah sunnatullah atau alur kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita banyak orang ketika sakit ingin beribadah tapi ia sudah tidak bisa. Ingin sholat berdiri dia tidak bisa. Ada salah satu sosok sepuh yang kami jenguk pada saat beliau sakit keras. Dan beliau hanya minta satu. Beliau nggak minta rumah. Beliau nggak minta mobil. Beliau nggak minta kendaraan. Beliau nggak minta tanah. Beliau nggak minta aset. Beliau hanya minta satu permintaan. Dan beliau sampaikan sambil mata beliau berkaca-kaca. Beliau ingin minta. Beliau bilang, kalau boleh minta satu permintaan, saya ingin bisa sujud kembali secara normal. Hanya sujud.
Saya tersiksa tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya minta itu. Saya nggak minta uang. Saya nggak minta apapun. Saya hanya minta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa sujud. Itu sangat sulit untuk beliau lakukan. Sedangkan tiap hari kita bisa sujud. Bukan hanya salat 5 waktu, tapi salat-salat sunnah. Bukan hanya rawatib, bukan hanya duha, bukan hanya tahajud, bukan hanya witir. Kita bisa memperbanyak sujud di salat-salat sunnah mutlak. Tapi kita tidak lakukan kecuali dirahmati oleh Allah. Tapi kita tunda. Kita anggap itu hal yang sepele. Padahal bagi banyak orang di luar sana, itu hal mewah, itu hal besar. Dan itu yang mereka harapkan dari segala kebutuhan-kebutuhan dunia. Ingatlah hadirin sekalian, orang yang tidak bersyukur, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita mensyukuri nikmat sehat tersebut? Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan. Yang pertama kesehatan. Itu yang paling dilalaikan oleh manusia. Dan manusia akan ditanya tentang sehatnya. Kita sering lupa bahwa bisa jadi yang menjatuhkan kita di hari kiamat bukan pada saat kita sakit, tapi pada saat kita sehat. Karena tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Pada hari kiamat semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kenyataan banyak orang ketika dia sakit dia berzikir kepada Allah. Ketika dia sakit dia sholat kepada Allah. Ketika sakit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit dia bangun malam, dia tahajud, dia witir. Tapi semua berakhir ketika kesehatannya dikembalikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menjaga diri dari sakit atau agar tidak sakit atau bagaimana segera sembuh dari rasa sakit, tapi yang harus kita pikirkan sebenarnya juga bagaimana selamat dari nikmat yang bernama kesehatan. Itu silent killer hadirin. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan pada saat di dunia, di hari kiamat ketika Allah tanya tentang detik-detik kita pada saat kita hidup sehat tersebut, karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Coba tanya teman kita atau saudara kita yang punya penyakit-penyakit yang sangat kronis, berapa ia habiskan 1 malam di rumah sakit, berapa ia habiskan 1 malam di ICU, berapa sekali operasi atau surgery. Kira-kira pikirkanlah, itulah kira-kira harga dari kesehatan kita hari itu. Kalau mau dirupiahkan dan kalau mau dinilai dengan uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa di antara kita yang mengingat bahwa itu adalah kenikmatan? Siapa yang mau mengingat bahwa itu adalah sebuah nilai yang sangat mahal? Dan apakah itu akan dibiarkan bergratis begitu saja? Ayahsabul insanu an yutraka sudah, kata Allah. Apakah manusia berpikir dia akan dilepaskan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawabannya? Yang ketiga, jamaah sekalian yang Allah muliakan, wa ghinaka qabla faqrik. Kekayaannya sebelum dia jatuh miskin. Pesan kepada kita bahwa tidak semua orang kaya akan langgeng dengan kekayaannya. Tidak semua orang yang berkecukupan pada hari ini akan langgeng sampai akhir hayatnya dengan kecukupannya. Ada banyak orang, dia akan jatuh miskin kembali, akan nggak punya uang kembali, akan kesulitan, akan kembali hidup sederhana. Dan apabila kita berpikir bisa jadi itu diri kita, maka apa yang sudah kita lakukan dengan kekayaan kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan harta kita? Sudahkah kita menggunakan harta kita di jalan Allah? Sudahkah kita menunaikan zakat kita tersebut? Sudahkah kita berinfak dan bersedekah? Sudahkah kita umrah? Dan sudahkah kita haji, jemaah? Ada banyak orang ketika dia punya segalanya, tidak terbesit di benaknya dia berangkat haji, apalagi bayar zakat. Dia nggak mikir sama sekali. Tapi semua itu hilang, harta dia habis. Baru saat itu dia menyadari pentingnya dia berangkat haji, dan dia belum bayar zakat selama dia punya uang, padahal itu hutang kepada saudaranya atau pihak lain. Hadirin Allah muliakan, manfaatkan uang kita sebelum terlambat. Uang itu harus digunakan. Uang tidak ada artinya kalau disimpan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan,
Gunakan harta kita sebelum terlambat. Gunakan harta kita sebelum habis. Gunakan harta kita sebelum kita tidak memiliki apapun. Dan justru sebaliknya, cara menjaga rizki dan menjaga kekayaan adalah dengan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Nabi SAW bersabda tentang haji dan umrah, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub." Selang-selinglah antara haji dan umrah. Haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah. Karena haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Justru apabila harta itu digunakan di jalan Allah, itu akan membuat harta kita bernafas panjang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, hadirin sekalian, wa faragha qabla syughlik. Dan maksimalkan waktu produktif, maksimalkan waktu luang Anda sebelum datang waktu-waktu yang benar-benar menyibukkan kita sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu ada waktu luang, isi dengan ibadah. Begitu ada waktu luang, isi dengan berzikir. Begitu ada waktu luang, isi dengan bantu orang. Begitu ada waktu luang, umrah. Begitu ada waktu luang, haji. Begitu ada waktu luang, kerjakan amal-amal yang bisa kita kerjakan. Jangan tunggu, karena waktu luang itu ada limitnya, jamaah sekalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ni'matani maghmunun fihi makatsirun minan nas." Ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh mayoritas atau banyak manusia. Kesehatan dan waktu luang. Waktu luang itu seringkali diremehkan, padahal tidak selamanya kita punya waktu tersebut. Begitu waktu luang sudah habis, kita akan menyesal dan tidak ada gunanya penyesalan tersebut. Maka gunakan waktu luang sebaik-baiknya. Jangan sampai semuanya berakhir tanpa ada yang bisa kita kerjakan dan tanpa ada manfaat di lingkungan kita dan kehidupan kita. Dan terakhir, wahayataka qabla mautik. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Pada akhirnya, tolong manfaatkan kehidupan kita. Kehidupan kita hanya sekali. Setelah itu, kita akan menuju ke alam berikutnya, alam barzakh. Kita akan ditanya oleh dua malaikat. Dan pada saat itulah dimulailah alam akhirat kita. Jamaah sekalian Allah muliakan, kehidupan kita tolong dijaga. Ini yang paling mahal dari semuanya. Ini yang paling mahal dari harta. Ini yang paling mahal daripada posisi dan kedudukan. Ini yang paling mahal dari semua hal yang kita miliki, yaitu kehidupan kita sendiri. Makanya ulama kita mengatakan kehidupan kita adalah diri kita itu sendiri. Waktu kita adalah diri kita sendiri. Maka apabila kita jaga waktu kita, jaga kehidupan kita, maka notabene kita sedang menjaga diri kita sendiri.